Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proud Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi fraktur. Jadi penyebab fraktur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi patologis. Apa saja penyebab trauma langsung? Ya, bisa jadi karena jatuh, hantaman, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya trauma tidak langsung ini juga berhubungan dengan trauma langsung, yaitu karena penyebab jatuh, hantaman, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang berbeda adalah kondisi patologis. Bisa jadi tanpa hantaman atau jatuh, pasien bergerak normal saja bisa menyebabkan patah tulang. Nah, apa bedanya trauma tidak langsung dan trauma langsung? Jadi bedanya adalah di sini rekan-rekan. Trauma langsung adalah jika trauma itu terjadi pada tempat cedera, jadi langsung menghantam daerah yang cedera atau fraktur atau patah. Nah, ini disebut dengan trauma langsung karena tempat terjadinya trauma dan tempat terjadinya kerusakan itu sejajar. Sedangkan trauma tidak langsung itu jika tempat terjadinya hantaman itu berbeda dengan tempat terjadinya cedera. Jadi misalkan pada kasus ini mungkin orang sedang loncat dari ketinggian sehingga ketika menapak hantaman akan terjadi di telapak kaki. Namun bagian yang patah adalah bagian tulang paha. Nah, ini disebut dengan trauma tidak langsung, di mana tempat hantaman dan tempat terjadinya cedera itu berbeda tempatnya. Nah, untuk yang patofisiologis misalkan seperti ya ini bisa jadi karena patofisiologis osteoporosis misalkan. Yang ini tadi adalah trauma tidak langsung. Sedangkan ini trauma langsung. Jadi sudah paham ya bedanya antara trauma langsung dan trauma tidak langsung. Sedangkan patofisiologis seperti osteoporosis itu memang terjadi pengeroposan pada tulang. Bisa jadi pengeroposan itu juga disertai dengan trauma langsung atau tidak langsung. Ya, kondisi patologis. Nah, hal ini akan menyebabkan sebentar sepeda motor lewat. Hal ini akan menyebabkan tekanan pada tulang yang jika tidak mampu diredam energi yang diterima tulang tersebut terlalu besar, maka akan terjadi fraktur atau pergeseran fragmen tulang. Biasa juga disebut dengan diskontinuitas jaringan tulang atau tidak menyambungnya jaringan tulang. Nah, hal ini akan menyebabkan kerusakan jaringan sekitar. Jadi rekan-rekan sekalian, jika tulang ini terjadi patah seperti ini, apalagi patahnya bergeser, nah ini akan menyebabkan kerusakan di jaringan sekitar. Berbeda dengan patah yang model seperti ini atau model yang seperti ini, tetap pada posisi aslinya. Ini minim sekali terjadinya cedera, ya cedera pada tulang tersebut, tetapi daerah sekitar tidak mengalami cedera. Namun kalau misalkan terjadi pergeseran tulang hingga seperti ini, maka akan banyak sekali jaringan yang cedera, mulai jaringan otot itu sendiri, jaringan kulit ini menembus daerah kulit, bahkan kalau ini ada pembuluh darah besar misalkan lewat,
di daerah sini. Bisa jadi pembuluh darah besar ini juga mengalami cedera, robek, sehingga menyebabkan darah di dalam sirkulasi keluar darahnya. Nah, jadi merusak jaringan sekitar jika tulang itu menembus kulit, maka akan terjadi luka, kerusakan integritas jaringan. Ini diagnosa keperawatan. Memang diagnosa keperawatan yang ada di sini merupakan diagnosa keperawatan yang diambil di tahun 2010, Nanda 2010. Jadi mungkin sudah tidak relevan. Ada yang masih relevan, ada juga yang masih sudah diganti di Nanda tahun 2020, apalagi sekarang sudah menggunakan algoritma SIGI, SLKI, dan SDKI. Tapi karena sudah kadung dibuat, ya ini saja yang kita jelaskan. Yang penting Anda tahu perjalanannya. Kerusakan integrasi jaringan dan akhirnya menjadi kerusakan pertahanan primer, pertahanan tubuh, rusak karena terbuka kulitnya, akan menjadi port the entry kuman yang menyebabkan risiko infeksi. Jadi karena ini terjadi perlukaan, kulit jadi terbuka, akhirnya akan ada risiko kuman untuk masuk di tempat terbukanya jaringan ini. Hal inilah yang menyebabkan risiko infeksi. Selain itu juga kerusakan jaringan dapat menyebabkan pelepasan mandibular nyeri. Nah, ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, silahkan dipelajari lagi, yang akan menyebabkan nyeri. Silahkan, ini sudah banyak videonya yang saya jelaskan. Selain itu juga terdapat pelepasan mediator inflamasi. Mediator inflamasi ini juga sering saya jelaskan hingga ke bawah, yang menyebabkan inefektif perfusi jaringan perifer karena terjadi bengkak ya, odem. Bagaimana odem terjadi, bengkak terjadi, silahkan dipelajari lagi di video-video sebelumnya. Bisa jadi trauma arteri atau vena yang seperti saya sampaikan tadi. Jika pembuluh darah besar juga terkena robekan karena tulang tadi, maka akan terjadi perdarahan. Jika perdarahan ini tidak bisa dikontrol, maka volume cairan tubuh akan banyak hilang, yang nantinya resiko terjadinya shock hipovolemik. Sedangkan karena tulang terjadi kerusakan, terjadi pergeseran, maka akan menyebabkan gangguan fungsi. Hal ini berbanding lurus dengan hambatan mobilitas fisik, terjadi gangguan dalam mobilisasi fisik. Nah, ini efek dari fraktur. Nah, selain itu, selain merusak jaringan, jika fraktur itu dilanjutkan dengan prosedur pembedahan, maka apa saja yang kemungkinan bisa terjadi? Yang pertama, sering sekali kurang terpapar informasi mengenai prosedur pembedahan. Karena prosedur pembedahan ini banyak yang berprasangka, banyak yang persepsikan merupakan ancaman kematian. Hal ini akan menjadikan krisis situasional yang akhirnya menyebabkan ansietas atau cemas. Nah, tindakan invasif ini, pembedahan, itu selalu memiliki risiko. Salah satu risiko yang terjadi adalah perdarahan. Oleh karena itu, kenapa kebanyakan pasien yang bersiap untuk operasi disediakan kantong darah untuk menangani hal tersebut. Nah, namun jika tidak terkontrol akan menyebabkan kehilangan cairan. Ini juga sama dapat menyebabkan risiko shock. Sama seperti ini ya. Risiko shock. Nah, prosedur pembedahan selalu juga didampingi dengan prosedur anestesi. Nah, anestesi dibagi menjadi dua, ada anestesi SAP dan anestesi general. SAP ini biasanya setengah bagian ya. Nah, akan menyebabkan, kalau setengah bagian, misalkan dari perut ke bawah, penurunan motorik, kelemahan anggota gerak. Nah, ini akan
juga berpengaruh terhadap prosedur pemindahan atau transport, yang akan berpengaruh terhadap resiko cedera karena terjadi kelemahan pada ekstremitas bagian bawah. Dia tidak mampu menggerakkan ekstremitas bagian bawah. Sedangkan jika general anestesi yang digunakan, nah general anestesi dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat yang menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini juga dapat berpengaruh langsung terhadap pernafasan atau apno. Nah, hal ini biasanya pasien-pasien dengan general anestesi akan dipasang ETT endotracheal tube untuk membantu pernafasan. Nah, ini akan menyebabkan gangguan ventilasi spontan, oleh karena itu butuh bantuan pernafasan dari luar. Ini juga pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran akan menyebabkan gangguan persepsi sensorik atau disorientasi. Hal ini juga dapat menyebabkan risiko cedera akibat posisi yang tidak tepat di meja operasi. Nah, sedangkan pada pasien-pasien SAB atau separuh subarachnoid block, separuh bagian tubuh saja yang dianestesi, kesadaran akan tetap terjaga. Nah, hal ini akan menyebabkan kurang privasi, kadang tidak nyaman dengan area sensitif yang terbuka. Nah, ini juga dapat berpengaruh terhadap gangguan rasa nyaman. Nah, ini harus kita jaga pada pasien-pasien yang melakukan operasi, apalagi yang SAB, yang pasiennya sadar betul. Selain itu juga suhu di kamar operasi yang memang rendah sekali atau dingin, sedangkan linen yang digunakan pasien biasanya tipis. Nah, ini juga dapat menyebabkan gangguan rasa nyaman. Dan peran perawat di sini adalah bagaimana membuat pasien lebih nyaman ketika berada di kamar operasi selama prosedur pembedahan. Jadi ini rekan-rekan sekalian, patofisiologi dari fraktur. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.